Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 16 September 2020, Pekan Biasa yang ke-24. Marilah kita awali hari baru dan renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara sekalian. Tema renungan kita pada hari ini yaitu kasih, jalan menuju Sang Kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hari ini dalam bacaan pertama yang diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 31 sampai bab 13 ayat 13. Di sana kita mendengar sebuah penutup dari madah kasih yang direfleksikan oleh Santo Paulus. Sungguh merupakan sebuah refleksi yang amat mendalam tentang apa itu kasih. Santo Paulus menuliskan kepada kita agar kita pun mampu untuk memiliki kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mutiara yang terindah. Mengapa demikian? Di sini kita bisa mendapatkan jawabannya dalam refleksi Santo Paulus demikian, bahwa sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa meringkaskan refleksi Santo Paulus di atas demikian, yaitu sekalipun aku kaya raya, aku menduduki jabatan tertinggi, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, rajin berdonasi, rajin berbuat baik, rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin berdoa dan lain sebagainya. Tetapi jika semuanya itu tidak dilandasi oleh kasih, maka semuanya itu terasa akan sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Santo Paulus kemudian membuat semacam ringkasan atau konklusi dari refleksinya tentang kasih itu, sekaligus juga menjadi bahan refleksi dan permenungan bagi kita semua sebagai berikut. Kasih itu sabar, murah hati dan tidak cemburu, tidak sombong dan bertindak tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas kelaliman, tetapi kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa mengecek dalam diri kita sendiri sebagai bahan refleksi dan permenungan bagi kita pada hari ini. Apakah saya sudah menjadi pribadi yang sabar, yang murah hati, yang tidak cemburu, yang tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagi Santo Paulus, dari ketiga hal yaitu iman, harapan, dan kasih, kasihlah yang terbesar. Mengapa demikian? Karena Allah adalah kasih. Maka kita pun harus mampu untuk mengasihi tanpa ada embel-embelnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada kita, yaitu perintah baru kuberikan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Maka marilah kita mengenakan kasih itu sebagai mutiara terindah dalam hidup kita.
agar kita mampu untuk memantulkan gaung dan gema kasih itu dalam keluarga, komunitas, dan di tempat perutusan kita masing-masing, sehingga dimanapun kita berada, kita layak disebut sebagai orang-orang yang berhikmat, seperti yang kita dengar dalam Injil pada hari ini. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Maka dengan mengenakan kasih itu, kita dapat merintis jalan menuju ke surga, agar kelak kita bisa berjumpa dengan Sang Kasih itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.